Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radeka Podcast episode kesekian. Sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, kedatangan tamu yang nampaknya super sibuk sekali. Ada Ketua Dema IAIN Surakarta Mas Ahmad dan Ketua PBAKIN Surakarta Mas Iskandar. Selamat datang Mas Ahmad dan Mas Iskandar. Oke, terima kasih Mas Kolis. Oke, Mas Ahmad dan Mas Iskandar nampaknya sibuk banget ya ini hari-hari ini. Ya, mohon doanya Mas, ini tinggal Hamin berapa ya? Seminggu lah kurang lebih menuju PBAK online tahun 2020 Mas. Oke ya, Hamin seminggu menuju PBK online IAIN Surakarta. Mas Ahmad, PBAK tahun ini tentu saja berbeda dengan PBAK tahun depan. Iya betul Mas. Tapi sebelum itu banyak ini teman-teman mahasiswa baru yang menanyakan PBAK itu apa sih gitu. Jadi sebenarnya Dema sudah menjelaskan ya PBAK itu kepanjangan dari apa dan PBAK itu tekniknya seperti apa. Sebenarnya sudah ada. Mungkin hanya saja mereka tidak memperhatikan karena ini online ya. Apa sih Mas PBAK itu? Siapa ini? Ketua panitia atau? Oh iya. Oke, terima kasih tak wakili jawab ya. Oke, PBAK itu kepanjangannya pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Ringkasnya atau singkatnya ya, kalau kalian pernah SMA ya pasti tahu MOS lah, masa orientasi siswa. Nah di sini masa orientasi untuk mahasiswa baru kayak gitu, namanya PBAK. Di kampus lain mungkin namanya ada yang ospek, terus SPMB atau apalah, itu tergantung kampusnya masing-masing. Ya intinya di situ kalian bakal dikenalin sama kampus tentang budaya akademiknya, nanti administrasi sistem informasi akademik, kemudian materi-materi yang berkaitan tentang kampus, dan sampai nanti ada pengenalan terkait kemahasiswaan kayak gitu Mas. Gitu ya. Jadi PBAK sama halnya seperti ospek. Ya, betul. Dan MOS lah ketika di SMA gitu. Betul sekali. Jadi teman-teman PBAK seperti itu ya, jangan tanyakan kembali ya. Ini lucu sekali ada yang menanyakan PBAK dan ini benar-benar terjadi. Iya betul Mas. Iya, kemarin juga ya admin Dema lumayan sibuk sekali. Sibuk ya, cukup menjawab banyak pertanyaan ya. Dan hampir sama aja gitu pertanyaannya. Padahal udah dijelasin di medsosnya itu. Jangan lupa di follow @PBAK IAIN Surakarta. Di situ insya Allah informasinya valid dan resmi, dan insya Allah itu membangun. Apa Mas, diulangi apa akunnya? @PBAK IAIN Surakarta. @PBAK IAIN Surakarta. Jadi teman-teman terkait informasi mengenai PBAK, follow @PBAK IAIN Surakarta. Semua informasi bersumber resmi dari akun resmi. Dan jangan mempercaya akun-akun yang lain gitu Mas ya. Iya betul sekali. Karena pertama kali yang valid infonya dari PBAK IAIN Surakarta dan Dema IAIN Surakarta. Mas Iskandar, menjadi ketua PBAK gimana rasanya Mas? Ini pertama kalinya ya? Ya, ini cerita pengalaman ya. Nah, cerita pengalaman, dan ini PBAK-nya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, betul sekali. Gimana Mas? Namanya kok letih, sibuk banget ini. Kelihatan dari mukanya ya. Oke. Untuk pengalaman menjadi panitia PBAK tahun ini, sebelumnya kan saya sudah pernah menjalani PBAK sebelum-sebelumnya dari tahun 2016, 17, 18 sampai 19. Dan saya terlibat dalam kegiatan tersebut, baik itu dari peserta maupun menjadi kepanitiaan. Nah, untuk tahun ini diamanai sebagai ketua panitia dan pelaksanaannya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Tentunya ini menjadi tantangan baru bagi saya, karena sebelumnya belum pernah kita menghadapi yang namanya PBAK online. Selama 3 tahun saya menjadi panitia PBAK dengan konsepnya offline, atau semua mahasiswa datang ke kampus, menerima materi, lalu diberi bimbingan oleh para mentor, dan juga diberikan arahan-arahan bagaimana nanti kegiatan perkuliahan di kampus. Dan juga tahun-tahun sebelumnya mahasiswa baru merasakan euforia yang berbeda. Tentunya apalagi dengan adanya kegiatan UKM Fair, yang di situ terkenal sebagai kegiatan yang asik bagi mahasiswa baru dan cukup berkesan gitu.
PBAK tahun kemarin mahasiswa datang semua dengan ini online dari rumah masing-masing. Iya, betul. Nggak ngerti wonge iki kayak apa modelannya. Bahkan mungkin Pak Rektornya juga nanti belum tentu tahu gitu. Siapa rektor saya gitu. Saya khawatir nanti teman-teman mahasiswa baru ke sini nggak tahu rektornya yang mana gitu. Oke, makanya nanti insya Allah ikuti PBAK pasti tahu. Mas Ahmad, Iya. PBAK tahun ini pasti berbeda sudah ya. Gimana Mas? Konsep dan skema PBAK untuk tahun ini. Oke, saya akan menjelaskan untuk grand design-nya ya. Grand design besarnya dulu. Teknisnya biar Mas Ketua Panitia aja yang jawab gitu. Untuk grand design-nya PBAK tahun ini mengambil tema besar yaitu menebar damai dengan kearifan Islam. Menebar damai dengan kearifan Islam. Wah, mantap sekali temanya ya. Kemudian tagline-nya itu merawat persatuan, memperkuat persatuan, memperkuat persatuan, merawat keberagaman, IAIN Surakarta bisa, Indonesia Jaya. Wah, Indonesia Jaya. Ingatan cuma untuk Indonesia Jaya. Pokoknya nanti yang semangat Indonesia Jaya gitu ya. Jadi tema besar itu masih dalam ruang lingkup moderasi beragama sebenarnya. Jadi memang dari pusat, dari Kementerian Agama itu menganjurkan temanya itu tidak jauh dari moderasi beragama. Bahkan di kampus lain kata moderasi beragama itu juga dimasukkan dalam tema. Tapi untuk IAIN Surakarta ada inovasi baru kayak gitu. Tapi masih dalam satu lingkup moderasi beragama. Jadi intinya kita nanti harapannya bagi mahasiswa baru itu setelah mengikuti PBAK itu bisa menjadi mahasiswa baru yang arif dan moderat baik dalam beragama, berbudaya maupun berbangsa. Itu kemudian selain itu diharapkan juga mahasiswa baru itu cakap dan bijak bermedia. Ini perlu digarisbawahi ya. Cakap dan bijak bermedia. Nah, ini penting sekali karena sekarang ini semua serba digital, media sosial dan serba digital. Teman-teman nggak harus arif di di dunia nyata, juga harus dunia maya. Ini tema yang cukup menarik menurut saya. Iya, dan yang satunya capaian atau profil lulusannya itu nanti mahasiswa baru diharapkan mampu memahami jati diri IAIN Surakarta. Apa itu IAIN Surakarta? Kemudian saya sudah misalkan ya tersesat di IAIN Surakarta ya harus tahu tersesatnya itu di jalan yang benar kayak gitu. Tinggal dilanjutkan aja, nggak perlu ragu kuliah di IAIN Surakarta. Begitu Mas untuk grand design secara umumnya begitu. PBAK kapan sih Mas akan dilaksanakan, tanggal berapa? PBAK kita akan laksanakan pada tanggal 23 September. 23 September, tapi sebelum itu banyak persiapan-persiapan kan? Iya. Salah satu persiapannya kayaknya ada screening ya? Ya, ada screening. Sebelum screening ada juga nggak Mas? Tahapan apa gitu? Untuk tahapan pertama, untuk PBAK ini ya, ini itu yang pertama screening itu. Screening ya, untuk mahasiswa baru. Adapun panitia, wah udah berjibaku. Iya. Persiapan dan lain-lain ya. Screening. Nah, screening ini nggak hanya PBAK, teman-teman juga menaikkan screening itu apa sih Mas? Maklum, mereka belum tahu dan belum pernah menjalaninya. Iya. Gimana Mas Iskandar? Oke. Ini sedikit intermezzo ya. Mungkin di benak mahasiswa baru, apa itu screening? Screening kalau diartikan screen adalah layar, dan ing adalah kata kerja. Mungkin yang ada di benak mereka, screening itu pelayaran. Jadi layar, ing ketambahan kata kerja. Jadi mungkin di benak mereka itu pelayaran. Pelayaran sekolahnya di sini nih. Jadi perlu dipahami untuk screening ini kenapa kita lakukan. Kenapa kita wajibkan? Karena yang pertama untuk mengetahui minat dan bakat mahasiswa baru yang nantinya akan kita arahkan dan kita akan muat dalam materi-materi PBAK nanti supaya nanti minat dan bakat lalu soft skill dari mahasiswa baru ini bisa kita latih dan juga kita arahkan dengan baik gitu. Gitu. Jadi teman-teman screening itu tidak menakutkan ya. Enggak ada nilainya ya. Enggak ada nilainya. Jadi itu memang kayak pretest sebenarnya. Jadi cuma ngisi
Tapi itu enggak harus belajar. Jadi wawasan pribadi itu kemudian nanti dicantumkan dalam Google Form, tinggal menjawab aja. Jadi nanti yang diharapkan dari screening itu panitia itu mampu mengetahui sejauh mana toh wawasan mahasiswa terkait keislaman, kebangsaan, keindonesiaan sama ke-IAIN-an juga. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang kampusnya dan sebagainya itu. Oh gitu. Jadi ya ambil santai aja ya. Iya. Terus untuk follow up screening gimana Mas nanti? Nanti setelah panitia tahu apa wawasannya teman-teman mahasiswa baru seperti ini, mana yang kurang, terus mana yang mempunyai potensi. Gimana untuk follow up-nya? Untuk follow up-nya sendiri begini. Jadi itu nanti dari data hasil screening kemudian kita olah, kemudian kita nanti sisipkan hasil itu ke materi yang ada di PBHK. Misal materi keindonesiaan, misal mereka belum terlalu paham apa itu Indonesia dan bagaimana cara kita itu merawat Indonesia kayak gitu misalnya gitu. Nah itu nanti hal-hal inilah yang dimasukkan ke dalam materi PBHK kayak gitu. Gitu. Itu misal contohnya lebih luas lagi nanti misal wawasan keislaman, bagaimana Islam yang damai tadi sesuai dengan temanya. Apabila dari mahasiswa ini berarti peralihan ya dari siswa menuju ke mahasiswa gitu. Nah, wawasan siswa yang mau menjadi mahasiswa itu bagaimana misal keislamannya, saya setuju dengan HTI misal ini misalnya kayak gitu. Nah, nanti tugasnya pemateri ini menyampaikan tentang wawasan keislaman tentunya sesuai dengan tema Islam yang damai, kemudian Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi hasil dari screening materinya diolah di PBAK. Betul Mas, gitu. Mas Iskandar, PBAK selama ini bagaimana persiapannya sejauh ini? Tanggal 23 kita akan PBAK secara online dan ini menjadi sejarahnya pertama kali IAIN Surakarta di bawah pimpinan Mas Ahmad dan Mas Iskandar, PBK online untuk pertama kalinya. Bagaimana Mas persiapannya Mas sejauh ini? Oke, untuk persiapan sampai sejauh ini dari panitia cukup bisa dikatakan mumet ya. Mumet. Ya, mumet. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru kooperatif ya sama yang kooperatif sama panitia. jangan buat mereka mumet ya. Ya, kita berharap nanti mahasiswa juga turut membantu dari pelaksanaan kita sendiri karena sudah dari beberapa bulan yang lalu sebelum puasa kita sudah pembentukan panitia PBAK dan di situ saya ditunjuk sebagai ketua panitia PBAK. Jadi selama bulan puasa sampai hari ini kita benar-benar memikirkan penuh untuk kegiatan PBAK ini bagaimana caranya bisa terlaksana. Sedikit flashback. Kita sedikit flashback. Kita sebelum memutuskan untuk melaksanakan PBAK online, kita sempat untuk membuat konsep PBAK seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu PBAK offline. Dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai informasi juga, sumber informasi, kita juga sempat untuk berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Sukoharjo sendiri untuk melaksanakan PBAK secara offline itu bagaimana tanggapan mereka, dan ternyata dari pihak Dinas Kesehatan lebih menganjurkan untuk tidak mendatangkan mahasiswa dari berbagai daerah karena yang dikhawatirkan nanti IAIN Surakarta nanti akan menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Wah, bahaya ya kalau gitu ya. Itu. Jadi dari situ kita langsung menyusun konsep bagaimana caranya kita tetap melaksanakan PBAK karena ini adalah kewajiban dari kampus untuk melaksanakan PBAK dan ini adalah hak bagi mahasiswa untuk mampu mengenal kampusnya sendiri seperti itu. Jadi tidak lain juga kita menentukan untuk membentuk konsep PBAK secara daring atau online. Nah dari situ sampai detik ini alhamdulillah dengan kemumetan itu kita mendapat berbagai pengalaman, berbagai sumber inspirasi di mana tantangan baru ini dapat kita hadapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ingin menghadapinya gitu. Baik sekali. Jadi persiapannya emang panjang dari Ramadan sampai saat ini ya. Dan belum selesai, nanti masih ada kelanjutannya lagi. Masih ada.
Oke, Mas Ahmad, Iya. PBAK tahun ini kita daring gimana Mas untuk menyiasati dan bagaimana? Belajar dari mana teman-teman Dema IAIN Surakarta dan panitia? Soalnya ini pertama kalinya. Iya. Referensi dari mana yang kalian dapatkan? Iya, terima kasih Mas. Ini pertanyaan juga yang sebenarnya keadaan jawabannya. Oh ya, keadaan. Belajar dari keadaan ya. Dan belajar dari pengalaman karena kita sudah berjibaku kemudian berjuang dari yang tadinya tadi udah disampaikan online, kemudian mau skema blended atau campuran, kemudian yang terakhir ditetapkan dan sudah disepakati bahkan sampai pusat instruksinya itu silakan PBAK dilaksanakan secara daring begitu. Jadi kita otomatis ya harus mempersiapkan itu dan ya belajarnya kita bareng-bareng sih. Saya kebetulan jurusannya hukum ekonomi syariah untuk terkait IT kemudian broadcaster dan sebagainya saya bukan dalam bidangnya kayak gitu nggih. Ya cuma paling lihat-lihat di YouTube gimana webinar dan sebagainya dan alhamdulillah ada memang tim inti dan panitia PBAK yang lainnya itu yang memberikan banyak masukan. Selain itu juga dosen-dosen IAIN Surakarta juga selain itu kita ngesowan ke pembina, ke para pimpinan kampus kayak gitu. Jadi belajar dari situ kita bareng-bareng kemudian merumuskan untuk PBAK tahun ini pelaksanaannya secara online dan insya Allah menggunakan konsep itu webinar tapi menggunakannya Zoom meeting. Jadi nanti webinar. Jadi mahasiswa baru itu nanti masuk dalam Zoom, kemudian di situ ada pemaparan oleh pemateri, kemudian juga diisi dengan konten-konten yang insya Allah itu tidak membosankan gitu. Insya Allah juga ada tayangan-tayangan video yang ya insya Allah entertain dan insya Allah nantikan keseruannya jadi PBAK. Insya Allah banyak kejutan-kejutan, banyak insya Allah door prize-nya juga ada. Silakan kalau ada challenge ada ikuti aja. Juga. Door-nya apa Mas? Sepeda motor? Kambing. Biar surprise aja door prize-nya. Oke teman-teman nantikan PBAK tanggal 23 September. Berapa hari Mas PBAK Mas nanti? 3 hari plus 1. Jadi nanti sampai tanggal 26 September. Jadi tanggal 23 sampai 26. Jadi tanggal 23 mulai grand opening kemudian grand closingnya di tanggal 25 Jumat habis Jumatan lah Jumat sore kemudian hari terakhirnya itu untuk pengenalan Ormawa dan UKM Fair. Hari terakhir tanggal 26-nya. Iya betul. Tanggal 23 dimulai ini mulai jam berapa? Sampai jam berapa teman-teman ini pasti tanya kalau webinar kelamaan ini kuotanya nggak cukup ini gimana Mas Iskandar? Oke. Ini pengalaman juga ya pengalaman dari kita sendiri karena untuk melaksanakan PBAK online ini kita juga butuh banyak referensi dan kita juga sempat mengikuti beberapa webinar yang diadakan oleh beberapa instansi dan lembaga-lembaga lainnya. Kita belajar dari situ mengikuti webinar, konsep webinar itu seperti apa. Lalu kita juga mempertimbangkan bagaimana keadaan kuota kita juga. Nah ini yang menjadi problem ya. Iya, pakai data ya. Pakai data kita dari beberapa webinar tersebut kita menghitung berapa kuota data yang harus kita keluarkan dalam sekali mengikuti webinar tersebut. Nah, setelah kita hitung-hitung, kita akhirnya menemukan solusi untuk nanti bagaimana bisa sedikit mengurangi lah konsumsi dari paket data yang akan kita gunakan untuk PBAK nanti. Nah, di situ untuk kegiatan PBAK konsepnya kita buat seperti webinar, tetap kita buat seperti webinar. Tapi untuk teknisnya kita nanti akan menggunakan Zoom meeting dan Zoom meeting itu nanti bisa kita buat untuk ditampilkan profil saja. Jadi untuk menampilkan muka kita itu tidak bisa terlalu lama atau kita bisa atur sesuka kita sendiri. Gitu. Jadi buat kalian-kalian nanti yang hanya mengandalkan paket data tidak menggunakan WiFi, nanti bisa untuk tampilan video kalian dimatikan dan cukup menampilkan foto profil saja. Itu untuk menghemat konsumsi data juga. Dan untuk pertimbangan penggunaan Zoom atau kita harus menghadap gadget kita memang membatasinya maksimal durasi untuk melihat gadget kita itu
sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. 1,5 jam sampai 2 jam Ya. per hari, per sesi. Per sesi. Nah, itu ada berapa sesi, Mas? Satu hari itu kalau hari pertama 2 sesi. Oh, 2 sesi. Dua Oke. sesi, Hari oke. kedua Hari kedua 3 sesi. 3 sesi dan hari terakhir 3 sesi. 3 Tiga sesi. sesi juga. Sesi, terus hari terakhir yang hari pas pengenalan Ormawa ada 2 atau 3 sesi gitu. 2 atau 3 sesi. Pengenalan Ormawa ini tanggal 26. 26. Oke. Iya, betul. Jadi teman-teman nggak lama ya, nggak seharian penuh Iya, ya. Iya, betul. Pagi sampai malam enggak ya. Iya. Kasihan kalian kotanya nggak cukup. Iya. Jadi ya minimal 6 jam lah ya kalau 3 sesi ya. Betul. 6 jam atau 4 jam. Ya, untuk konsumsi data insya Allah kita juga sudah mempertimbangkan itu. Jadi maksimal kita dalam room Zoom itu hanya 1,5 jam sampai mentok itu 2 jam gitu. Kemudian kita nanti pendalaman materi via grup WhatsApp bersama mentor. Nah, ini gitu ya. mentor di sini juga berperan sangat penting dalam mengawal adik-adik tingkat kita kayak gitu. Mengarahkannya supaya lebih mengenal wawasan kebangsaan, keislaman dan wawasan juga IAIN Surakarta kayak gitu. Itu kemudian juga nanti kalau misal di ruang Zoom itu kan nanti tadi konsepnya sudah dijelaskan. Kita awal masuk, kemudian kita absen biasa capture, kemudian boleh video statisnya itu dimatikan dan yang tertera itu hanya foto profilnya dan nanti itu akan dipantau langsung oleh mentor gitu. Mentor melalui insya Allah menjadi co-host ya kalau di Zoom dan memantau juga di grup WhatsApp-nya kayak gitu. Biar mereka ya mahasiswa baru ya ini momen buat kalian kok kalian malah tinggal ditinggal tidur atau pergi kemana ya jangan sampai lah ini momennya memang spesial bagi kalian kayak gitu. Dan ya nanti bagi yang terlambat mengikuti kegiatan tadi di Zoom webinar bisa mengikuti di streaming YouTube-nya. Oh, streaming YouTube juga. Iya, oke. betul. Jadi teman-teman nanti ada streaming YouTube-nya, webinar juga, nggak perlu khawatir kalau ketinggalan atau ketiduran sebentar, nanti bisa putar ulang di YouTube. Betul. Ini menarik tadi ada grup mentor sama grup WA. Ini bagaimana itu, Mas? Jadi setiap peserta ada grup-grupnya itu bagaimana? Oke. Jadi nanti dari 4.000 mahasiswa akan kita bagi menjadi 160 kelompok. Jadi 160 kelompok nanti akan diisi oleh sekitar 25 mahasiswa baru dan 25 mahasiswa baru per kelompok. Ya, per kelompok. Dan di situ nanti akan didampingi oleh 2 mentor. Ya. 2 mentor nanti fungsinya untuk memberikan arahan kepada mahasiswa baru, mengarahkan, membimbing dan juga nanti jika mahasiswa baru masih ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada mentor yang ada di grup kalian masing-masing itu. Gitu. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau ada pertanyaan atau apa langsung tanya ke grupnya kakak pembimbing. Iya. Sejauh ini sudah dibuat belum, Mas? Untuk grup kelompoknya belum, Mas. Belum. Jadi ya? Sampai saat ini kita menunggu data ya dari ke akademik dan kemahasiswaan rektorat. Jadi data yang baru masuk itu jalur SPAN sama jalur mandiri gelombang 1 gitu. Dan itu baru dibentuk grup per fakultasnya. Dari DMAI per fakultas dan per jalur itu. Nanti setelah data terkumpul langsung nanti dibentuk grupnya gitu. Gitu. Jadi mendekati PPAK baru akan dibentuk dibuat ya. Iya, karena ini juga molor banget masa penerimaan mahasiswa baru. Ya memang kemarin dari jalur UMPTKN itu yang sempat molor sampai 1 bulan kayak gitu. Kemarin juga di sini registrasinya diperpanjang yang awalnya tanggal 7 selesai kalau nggak salah, kemudian diperpanjang sampai tanggal 11. Itu kan mundur juga dan screening kemarin yang harusnya kemarin Senin diundur. Screening untuk teman-teman UMPTKN diundur. Yang harusnya kemarin, Mas ya. Betul. Kemarin tanggal berapa? 14. Tanggal 14 diundur menjadi tanggal 18. Jadi teman-teman yang jalur UMPTKN screening kalian diundur karena
verifikasi data kalian masih proses Masih gitu. proses direktorat. Jadi mohon bersabar ya. Santai mawon, pasti nanti terlaksana gitu. Iya, itu dan di IAIN Surakarta sendiri juga membuka jalur mandiri 2. Itu juga yang 2 ini ya. Makanya juga proses penerimaan mahasiswa barunya agak tersendat, itu juga mempengaruhi waktu pelaksanaan PBAK juga gitu. Jadi sekarang untuk sementara baru dibuatkan per grup fakultas. Betul. Yang untuk gelombang kedua, jalur mandiri gelombang kedua sudah dibentuk grupnya Mas ya? Ini kalau yang data belum masuk ke DEMAI itu dikoordinir langsung oleh DEMA fakultas. Gitu. Jadi siapa yang sudah keterima silakan nanti konfirmasi kepada admin di DEMA fakultas. Jadi di IG-nya masing-masing fakultas silakan dibuka, atau kalau enggak dibuka akun PBAK juga, nanti insya Allah ada infonya di situ gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah keterima di jalur gelombang 2 silakan japri di akun DEMA per fakultas. Kalian fakultasnya apa? Silakan japri. Kalau belum ada balasan atau respon, silakan japri di akun PBAK IAIN Surakarta. Iya. Adminnya gercep kayaknya Mas ya. Insya Allah gercep banget ini. Oke Mas Iskandar, PBAK tanggal 23 sampai 26, persiapan apa yang sampai sekarang masih belum matang ataupun masih terus digodok? Oke, untuk persiapan karena ini menyangkut teknis juga ya, teknis, dan kita dari panitia sendiri keterbatasan soal IT ya, ilmu teknologi, dan kita juga bekerja sama dengan IO Broadcaster. Nah, di situ kita dalam H-7 hari atau H-5 hari nanti kita akan mematangkan konsep bersama IO Broadcaster tersebut, karena ini berkaitan dengan teknis. Kesalahan sekecil apapun nanti akan berimbas kepada yang lainnya gitu. Ada sebelum PBAK dimulai grand opening, ada trialnya enggak Mas? Ada Mas. Kapan itu Mas? Ini sementara ini sudah ada video teasernya sih. Sudah ada, silakan dibuka di IG-nya PBAK IAIN Surakarta, dan nanti insya Allah tanggal berapa ya, gladi bersih juga ada gladi kotor, gladi bersih, insya Allah itu proses semua. Karena kita online kita juga harus detail ya, berusaha untuk semaksimal mungkin yang bisa kita berikan untuk kalian para mahasiswa baru. Iya, jadi nanti sebelum tanggal 23 ada trialnya ya. Soalnya menyangkut nanti kode Zoom dan lain kok nggak bisa masuk Kak nanti ya. Ini kan pasti tetap ada kendala seperti itu. Jadi kira-kira sebelum tanggal 23 ada trialnya Mas ya. Insya Allah ada pembekalan PBAK. Pembekalan. Oke, informasi tentang PBAK kayaknya sudah dijawab semua. Adapun nanti tambahan, monggo. Saya ingin bertanya ini, ada yang menanyakan yang baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan oleh netizen yang budiman. Iya. Terkait apa ya? Kak, ospek itu menakutkan nggak sih? Nah, menakutkan nggak sih ospek itu? Soalnya teman-teman itu yang banyak juga yang, nanti gimana nanti kalau dipelonco kakak aku juga takut. Nah. Gimana Mas konsep di IAIN Surakarta? Saya rasa gambarannya seperti gambaran kita ya. Ya, kalian melihat kita kira-kira menyeramkan. Oke, gitu ya. Gitu. Insya Allah di IAIN Surakarta, insya Allah ya dengan damai lah, dengan ramah, apalagi kampus IAIN Surakarta kampus yang santun dan bersahabat gitu. Wah, asik. Kampus santun dan bersahabat. Betul ya. Jadi insya Allah kita bareng-bareng belajar bareng bersama kalian. Jadi kami yang di panitia hanya kebetulan aja masuk IAIN Surakarta itu duluan kayak gitu. Jadi kami ya berbagi apa yang telah kami rasakan di IAIN Surakarta begitu. Dan insya Allah kami dengan setulus hati menyelenggarakan PBAK ini sebaik mungkin untuk kalian. Biar kalian juga daya serap informasinya untuk wawasan keindonesiaan, kebangsaan, kemudian wawasan antropologi kampus IAIN Surakarta biar masuk semua kayak itu, dan itu tidak membosankan gitu. Mas Iskandar sendiri gimana Mas? Menakutkan nggak sih nanti PBAK? Nah, ini sebagai ketua PBAK. Oh iya. Oke. Bagi saya sendiri, karena saya katakan di awal tadi ya, saya sudah mengikuti PBAK hampir 4 kali, dan ini kelima kalinya saya terlibat dalam kegiatan PBAK.
selama 4 tahun tersebut saya tidak merasakan hal yang menakutkan dari PBAK sama sekali nggak ada. Yang ada malah saya itu merasa senang berpartisipasi dalam kegiatan PBAK ini. Awal 2016, 17 dan seterusnya itu saya rasakan PBAK itu ya senang-senang, nggak ada menakutkannya sama sekali. Jadi untuk mahasiswa baru nggak usah takut karena fungsi dari PBAK ini sendiri adalah sebagai perkenalan bagi kalian untuk mengenal kampus kalian sendiri, begitu. Jadi nggak usah takut, fungsi PBAK adalah perkenalan. Perkenalan itu biasanya diawali dengan senang-senang. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kenalan. Ta'aruf, Mas. Oh, ta'aruf. Oh, ya. Kamu si Aing ya. Tak kenal maka ta'aruf. Oke, Mas Iskandar, Mas Ahmad, ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman? Iya. Oke, kalau saya menyampaikan dipersiapkan mental dan fisik kalian, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan sampai sakit lah. Walaupun kalian online di rumah, tetap prima untuk mengikuti kegiatan PBAK. Kemudian jangan lupa ikuti terus informasi dari akun-akun resmi panitia PBAK tahun 2020 kayak gitu. Kemudian selanjutnya silakan disiapkan aplikasi-aplikasi yang nantinya bakal digunakan oleh panitia dalam menyampaikan Zoom meeting, kemudian YouTube kalau memang punya nggak apa-apa nanti di subscribe ya ini aku channel Dema IAIN Surakarta. Silakan nanti itu diikuti. Kemudian IG yang tadi dari awal sudah disebutkan. Kemudian WhatsApp nanti yang sebagai room call center ya. Call center. Kemudian diskusinya nanti juga akan di situ dan Twitter juga jangan lupa. Nanti Twitter juga Allah, ada ya? Kita akan nge-tweet bareng, nge-tweet serentak insya Allah. Kita dengan hashtag apa Mas? Wah, nanti hashtagnya ada disampaikan di salah satunya Bangga IAIN Surakarta, kemudian IAIN Surakarta, PBAK IAIN Surakarta dan kampusku bersahabat serta satu lagi menuju UIN RMS. Wah, menuju UIN RMS. Oke, jadi kampus kita ini benar lagi menjadi UIN ya. Amin. Mas Iskandar. Oke, kalau dari saya kepada mahasiswa baru, saya berpesan untuk tetap menjaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu kenakan masker ketika keluar rumah dan jaga jarak terhadap orang-orang yang akan kita temui dan juga tunggu keseruannya PBAK IAIN Surakarta 2020. Oke, tunggu keseruannya PBAK IAIN Surakarta 2020. Mas, ini ada pesan dari teman-teman sebagian. Mas, ini saya mencoba menghubungi Dema dan lain-lain, responnya agak terlambat. Responnya agak lama, ini gimana ini? Jadi keluhannya teman-teman, ini saya hanya menyampaikan. Dari siapa? Dari saya. Nggih, monggo. Iya, terima kasih. Ya, mohon maaf ya karena keterlambatan kami dalam merespon nggih. Karena yang tanya pun atau yang yang chat dan menghubungi kami itu ya nggak hanya dari mahasiswa, kebetulan banyak nggih. Insya Allah lah satu persatu akan kami jawab semaksimal mungkin. Ini juga sudah dibagi lah. Jika memang oleh satu admin itu belum dijawab, bisa menanyakan ke admin yang lain. Gitu. Kebetulan untuk per fakultas itu sudah ada adminnya sendiri-sendiri kayak gitu. Dan ini bisa dilihat di akun PBAK Surakarta ya, betul. Untuk kontak-kontaknya. Betul, ya. Ada semua di situ. Oke, Mas Iskandar. Ya, saya menyampaikan mewakili teman-teman panitia PBAK 2020 bahwasanya kita di sini juga menyiapkan banyak hal. Jadi untuk fast respon itu bisa dikatakan kita agak lambat, mohon maaf. Jadi kita mohon maaf karena yang perlu kita persiapkan itu cukup banyak, tidak hanya memegang HP saja. Jadi enggak hanya memegang HP saja ya. Tidak pegang HP saja. Jadi kita mohon maaf itu. Oke, terakhir Mas ya, sebelum kita tutup, nggak terasa sudah cukup lama ya. Terakhir harapan kalian PBAK IAIN Surakarta, IAIN Surakarta menuju UIN RMS. Harapan kalian untuk mahasiswa baru. Oke, harapan saya kalian tidak menyesal kuliah di kampus IAIN Surakarta. Sudah gitu aja Mas. Oke, sih mau ojo nyesel ya. Mas Iskandar. Harapan saya kepada mahasiswa baru, jangan kaget nanti ketika sudah masuk di IAIN Surakarta. Karena nanti ketika kalian sudah masuk di IAIN Surakarta,
tentunya kalian akan menemukan jalan hidup kalian menjadi lebih terang begitu. Wah, ini pesannya berat ini. Berat. Oke, Mas Iskandar, Mas Ahmad, terima kasih sudah berbagi kisah, berbagi informasi untuk teman-teman mahasiswa baru dan kita semua. Sekali lagi terima kasih Mas ya. Oke. Siap, sama-sama Mas. Radika Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.